Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Tenda As-Sakinah Al-Mawaddah Pekanbaru, dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali pagi ini kita diizinkan untuk mengawali hari kita, membuka hari kita dengan ibadah yang mulia, salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak duduk di dalam majelis ilmu ini, majelis yang melahirkan kebaikan, mendatangkan ampunan, serta menghadirkan ketenangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita dan curahkan kepada kita keistiqomahan dan kekuatan untuk bisa senantiasa hadir dalam majelis ilmu, dan kita menikmatinya, dan kita bersemangat untuk senantiasa bersama dalam majelis ilmu. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kembali kita bersama kitab Hasyat Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, karya Syekh bin Baz rahimallahu ta'ala, dan diberikan catatannya oleh Dr. Ahmad At-Tuwayan wafaqahullahu ta'ala. Pagi ini surat yang keempat, itu surat Al-Asr, yang mana surat Al-Asr ini adalah surat Makkiyah, surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 3, dan pembahasannya adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa menggunakan waktu kita di dalam kehidupan ini. Yang dimaksud dengan waktu adalah usia kita sendiri, yang mana kita lewati kisah hari-hari. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali dengan sumpahnya, wal asr, demi masa. Allah mengawali dengan penyebutan ta'kid dengan al-qasam, dikuatkan dengan sumpah. Dengan mana dengan ini kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya, memberikan kepada kita ingatan agar senantiasa berhati-hati dengan waktu yang kita lewati. Al-asr huwa zaman, waktu itu adalah az-zaman, masa, alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wa syarrin, yang kita lewati, yang kita gunakan, yang kita pakai, ya, untuk
kehidupan kita yang kita isi dari kebaikan-kebaikan dan amal saleh ataupun keburukan-keburukan. Berkaitan dengan waktu, lihat Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan dalam ungkapan beliau, ya ibn Adam, innama anta ayyam, ya wahai anak manusia, kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, apabila satu hari lewat, maka satu bagian dari kehidupan kalian itu sudah habis. Maka lewati hari-hari kita dengan kebaikan. Fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk, sesungguhnya hari-hari itu kita lewati dan kita adalah kumpulan dari hari-hari itu. Satu hari yang berlalu tidak akan kembali. Satu hari yang sedang kita lewati tidak akan pernah kembali. Artinya bahwa ketika hari yang kita lewati itu diisi dengan kebaikan, itulah kebahagiaan. Namun ketika hari itu tidak diisi dengan kebaikan, maka sungguh itu adalah kerugian. Maka disinilah Allah Azza wa Jalla menekankan agar kita senantiasa memperhatikan dengan waktu kita, dengan usia kita, dengan umur kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhatikan semua apa yang kita lewatkan, semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita laksanakan sebelum dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, maka hisablah diri kita, ya, perhatikanlah diri kita dan catatlah apa yang telah kita kerjakan, evaluasilah apa yang kita laksanakan, agar kita tidak termasuk kepada golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Wal asr, ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan innal insana lafi khusr, ya, sesungguhnya manusia, aqsamallahu bihi ala annal insan, manusia kata Allah, lafi khusr, ay fi khasaratin wa halakin, berada dalam kerugian, berada di dalam kehancuran ketika dia tidak menemukan jalan kebaikan, jalan kesuksesan, kebahagiaan di dalam hidup ini, maka dia menempuh jalan kerugian dan kesengsaraan dan kehancuran. Di sini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita sebagai manusia agar kita betul-betul bisa memilih jalan kebaikan itu dan berhati-hati dari jalan kesengsaraan dan kehancuran itu, ya. Lalu jawaban yang ingin Allah sampaikan dalam sumpahnya ini adalah dalam pengecualian yang Allah sebutkan, ya, pengecualian yang Allah sebutkan dari seluruh manusia ini selalu dalam merugi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan illal ladzina amanu, ya, kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman tidak pernah merugi, tidak pernah merugi, karena keimanan adalah kunci kesuksesan. Inilah kelompok yang pertama yang disebutkan Allah Azza wa Jalla. Orang beriman dalam segala keadaan, dalam segala kondisi dan situasi. Orang beriman selalu berada dalam kebaikan, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ya, in asabathu darra'u sabar, ketika dia ditimpa oleh kesulitan maka dia bersabar kepada Allah, bersabar menghadapinya. Wa in asabathu sarra'u syakar, orang beriman jika dia mendapat nikmat dia bersyukur, fa huwa khairul lahu, itu lebih baik baginya. Di orang beriman itu, kata Nabi SAW, seluruhnya dalam kondisi kebaikan, kondisi sulit, kondisi senang, itu kalau dia masing-masing mengembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia dalam kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi dalam keadaan sehat, kondisi dalam keadaan sakit,
maka semuanya baik. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, orang-orang beriman senantiasa di dalam kebaikan. Nah, kemudian keimanan yang ada dalam diri dia tidak cukup. Tidak cukup hanya sekedar beriman. Tidak hanya cukup sekedar mengakui, berikrar, membenarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Islam sebagai agama tidak cukup hanya demikian. Karena al-iman memiliki konsekuensi. Iman memiliki tanggung jawab yang ada pada dirinya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan konsekuensi dari keimanan itu, wa amilus salihat, yaitu tidak cukup dengan keimanan, dia membuktikan dengan amal salehnya. Amal saleh senantiasa bergandeng dengan keimanan. Ketika iman itu sudah kita yakini dan kita menjadi orang-orang yang telah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, maka dibuktikan dengan amal saleh kita. Jadi buah daripada iman itu amal saleh. Buah dari keyakinan itu adalah kekuatan dari kita beramal kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguh sangat banyak ayat-ayat yang Allah gandengkan antara iman dan amal saleh. Tidaklah sempurna iman kita, tidaklah sempurna ya keimanan daripada diri kita masing-masing sampai kita mengerjakan amal saleh yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tuwayan, fastasnallahu min jinsil insan anil khusran. Allah mengecualikan dari jenis orang yang selamat dari kerugian itu. Siapa? Alladzina amanu biqulubihim, yang beriman dengan hatinya, dibenarkan dengan hatinya, diikrarkan dengan lisannya, wa amilus salihat bijawarihihim, dan dibuktikan dengan amal saleh dengan anggota tubuh mereka. Matanya terjaga, lisannya terjaga, telinganya terjaga, tangannya terjaga, kakinya terjaga, dan tubuhnya senantiasa ya membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat azan telah dikumandangkan, tidak ada yang besar bagi dirinya kecuali Allah. Dia selalu bersiap ketika azan dikumandangkan untuk datang ke rumah Allah, melaksanakan salat berjamaah. Kemudian setelah itu kembali dia beribadah, kembali dia beraktivitas, bekerja, dan melakukan apa saja yang menjadi tanggung jawabnya dalam kehidupan ini. Begitulah siklus orang-orang beriman. Begitulah hari-harinya orang beriman. Ketika dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian ketika datang azan untuk salat, maka dia segera meninggalkan pekerjaan, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan kaum muslimin, bagaimana seseorang ketika dia beriman kepada Allah, tetapi dia tidak salat, tetapi dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak ya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Keimanan yang palsu atau ungkapan yang palsu. Ketika kita mengatakan diri kita bersyahadat di hadapan Allah dan mengakui Muhammad utusannya, kita punya tanggung jawab, punya konsekuensi, punya komitmen yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana mungkin akan sempurna keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Semua hanya ada di lisan kita, semua hanya ada di ucapan kita, tidak terlihat dalam amal-amal salehnya. Nah, oleh itu buktikan rasa cinta kita kepada Allah, keimanan kita kepadanya dengan amal saleh yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, kesempurnaan iman tidak cukup hanya dengan mengerjakan kebaikan yang itu akan kembali kepada kita, tetapi subhanallah, keimanan itu harus juga dilakukan dan harus dimiliki oleh orang-orang beriman dengan cara saling memberikan nasihat
dan saling memberikan wasiat di dalam kebenaran, yaitu watawasau bil haqq. Watawasau bil haqq wa ada'ut ta'at wa tarkil muharramat. Di dalam kehidupan kita saling memberikan ingatan, saling memberikan nasihat akan kebenaran, akan kebaikan, akan amal saleh, akan sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jalla, dan kita saling ingat mengingatkan. Watawasau bis sabr. Kebaikan yang kita lakukan dan amal saleh yang kita kerjakan itu mesti kita saling ingat mengingatkan, apalagi antara sesama pasangan, ya, suami istri. Jika istrinya lalai, diingatkan oleh suami, dan sebaliknya ketika suaminya lalai, datang seorang istri yang selalu mengingatkan. Antara sahabat dengan sahabatnya saling ingat mengingatkan. Dulu para sahabat dalam kehidupan mereka senantiasa ya, mereka dalam hidup mereka hayyanu binu binasa'ah, satu jam hari kita duduk dalam kebaikan, saling mengingatkan atas kebenaran. Dan ketika ada orang yang mengingatkan al-haq, ya, dan mewanti-wanti tentang kebatilan, maka ini adalah rasa cinta sesungguhnya. Ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh syariat, diingatkan oleh orang, diingatkan oleh ustaz, diingatkan oleh siapapun, maka ini adalah sesungguhnya ajakan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama kita. Diingatkan tentang perkara bid'ah, diingatkan tentang perkara, ya, yang itu dianggap bukan syariat, maka kita sama-sama dengan hati yang penuh dengan iman, dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, jika itu adalah perkara yang dilarang, kita tinggalkan. Kita hilangkan ego kita, kita hilangkan kesombongan kita, berdalil, ya, kita beragama di atas dalil, kita beragama di atas, ya, panduan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah rasa cinta, sebuah komitmen kebersamaan di dalam agama ini. Kita saling ingat mengingatkan dalam kebenaran agar kita semuanya selamat di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabr. Kita juga sering ingat mengingatkan di dalam kesabaran. Ketika iman sudah ada di dada kita, dibuktikan dengan amal saleh kita, lalu kita sama-sama saling ingat mengingatkan dalam kebenaran, maka harus kita ingatkan pula di dalam kesabaran. Karena tidak ada kebaikan yang kita lakukan kecuali itu ada rintangannya, dan tidak ada kehidupan yang kita lewati kecuali akan ada, ya, musibah-musibah yang kita hadapi. Wa tawasau bis sabr ay 'alal masaib wal akdar. Kita saling ingat mengingatkan di dalam musibah dan takdir-takdir, wa adha, ya, dan segala bentuk ujian. Ketika dia sakit, diingatkan saudaranya agar dia, ya, bersabar. Ketika dalam kehilangan orang-orang yang ia cintai, maka diingatkan. Ketika, ya, hilang dalam kehidupannya nikmat-nikmat yang selama ini dia dapatkan, diingatkan. Dan begitu seterusnya. Apapun yang kita lewati, maka kita berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu kegembiraan bagi orang-orang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam kesulitan dan misalnya sakit yang panjang. Nabi SAW mengatakan, la yazal bala'u bil mu'min hatta yalqa Allah laisa lahu khati'ah, atau kama qala Nabi SAW. Tidaklah seorang mukmin menghadapi ujian, rasa sakit yang berkepanjangan, kemudian dia bersabar di dalam menghadapi rasa sakit tersebut, kecuali nanti dia akan bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Allahu Akbar. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, orang-orang beriman, maka tidak akan pernah merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dia, jika dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Kesulitan, kalau dia bersabar, itu pun lebih baik baginya. Ya, kita ingatkan min adha, ya, dari segala bentuk, ya, rintangan-rintangan, kesulitan-kesulitan, mimman ya'murunahu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tidak hanya, ya, rintangan kita dapatkan dari orang-orang atau dari diri kita atau dari orang-orang yang kita ajak kebaikan, yang kita perintahkan amal soleh,
kema'rufan, ya kita perintahkan padanya kebaikan, kemudian kita bersabar, kita ajak orang dalam jalan agama ini, kita ingatkan orang dari ya kemungkaran-kemungkaran dan perkara-perkara bid'ah, kita ingatkan orang. Tapi ketika orang tidak menerima, maka di situ kita harus memiliki sikap ya sabar di dalam menghadapi hal tersebut, karena tidak ada orang yang tidak menghadapi ujian seperti ini. Makanya inilah 4 ya kata kunci yang tidak akan merugi seseorang apabila ia kerjakan. Keimanan yang ada pada dirinya, kemudian dibuktikan dengan amal saleh. Yang ketiga, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Yang keempat, saling memberikan nasihat di dalam kesabaran di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, "Lau tadabbarun nasu hazihi surah la wasa'atuhum aw lakafathum." Andaikan manusia mentadabburi ayat ini, maka cukuplah ayat ini, surat ini sebagai panduan hidup bagi mereka. Tidak perlu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat yang lain untuk memandu kehidupannya, karena dalam ayat ini jelas sudah lengkap Allah menyebutkan jalan kebahagiaan, jalan keselamatan bagi orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari senantiasa kita tadaburi ayat ini dan kita ambil ibrahnya. Setiap kali membaca akan ada setiap kebaikan yang kita rasakan. Setiap kita mentadaburi ada mutiara hikmah yang kita ambil dari ayat-ayat yang Allah turunkan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dalam kehidupan ini, dan termasuk orang-orang yang senantiasa yang menguatkan keimanan dan membuktikan dengan amal saleh, serta kita saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.